Halo semuanya, kembali lagi di channel 17 Juni. Masih bersama saya Buajang, si pecinta kopi rasa tapi bukan rokok aktif. Oke, kita masih ditemani Kang Asep. Halo Kang Asep, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita The Red Line tahun 1980. Seperti yang telah saya kutip dari tirto.co.id, film berdurasi 170 menit ini dibintangi Adrien Brody, George Clooney, John Cusack, dan John C. Reilly Travolta. Film dirilis pada tanggal 25 Desember tahun 1980 ini menceritakan dalam Perang Dunia Kedua hasil pertempuran Guadalcanal. Pertempuran ini akan sangat mempengaruhi kemajuan Jepang ke teater Pasifik. Sekelompok tentara muda dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang tergabung dalam US Army Repat White atau AWO dibawa masuk sebagai bala bantuan untuk marinir yang telah berperang. Pertarungan yang melelahkan untuk mendapatkan lapangan terbang yang memiliki posisi strategis yang memungkinkan kendali lebih dari radius 1000 mil membuat orang-orang dari perusahaan senapan Angkatan Darat Fort Charlie harus menghadapi kondisi perang yang seperti neraka. Kengerian perang membentuk para prajurit menjadi kelompok yang erat. Emosi mereka berkembang menjadi ikatan cinta dan bahkan seperti keluarga. Alasan perang ini semakin jauh karena dunia untuk para prajurit semakin mengecil selama pertempuran. Para prajurit yang tersisa pun akhirnya hanya perlu mencari cara bagaimana untuk bertahan hidup dan saling melengkapi antara satu sama lain. Oke, let's go, mari kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Seperti biasa sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Oke, lanjut. Aduh. Pertama-tama kita diperlihatkan bersama seorang tentara Amerika yang bernama Wade. Wade yang hidup berdampingan bersama penduduk asli pulau tersebut. Alasan Wade berada di sini adalah untuk mencari informasi tentang rumor yang beredar jika Jepang diketahui sedang membangun landasan udara di pulau ini. Ia sangat menyayangkan kenapa harus terjadi perang di pulau seindah ini. Namun akhirnya Wade berkata di hati kecilnya, jika memang perang akan terjadi di sini, Wade berharap jika ia meninggal, ia ingin meninggal dengan tenang seperti almarhum ibunya. Lalu salah satu teman Wade melihat kapal patroli Amerika yang akan menjemput mereka. Namun setibanya di atas kapal, Wade malah diinterogasi oleh Sersan Will yang mengatakan bahwa ia telah gagal dalam tugasnya. Ia juga dilarang kembali bergabung bersama Yunia. Setelah itu Wade malah ditugaskan membawa tandu untuk mengurus prajurit yang terluka di medan perang. Wade memang membelot dari tugasnya. Ia tidak menginginkan adanya perang di pulau tersebut. Kesalahan itu menyebabkan Wade berakhir dalam sel untuk beberapa waktu bersama temannya. Tetapi pada akhirnya pihak Amerika mendapat informasi jika Jepang benar-benar membangun pangkalan udara di sana. Di sisi lain, Kolonel Garden merasa dicurangi oleh atasannya di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia justru diperintahkan untuk memimpin penyerangan ke pulau tersebut. Meskipun sebenarnya banyak kolonel lebih muda yang cukup berpengalaman. Meski begitu, Kolonel Garden tetap harus menjalankan tugas ini demi negaranya. Maka dari itu, Kompi Charlie pun turut dalam kampanye tugas merebut pulau tersebut yang akan digunakan Jepang sebagai pangkalan yang dikhawatirkan mengancam jalur logistik antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Kolonel Garden mendapat masalah.
Ketika banyak prajurit yang tidak tahu kalau mereka akan berperang melawan Jepang, para prajurit itu selalu dihantui rasa takut. Apalagi mereka belum punya pengalaman tempur yang cukup, karena rata-rata dari mereka adalah prajurit baru di kompi ini. Tetapi ada suatu hal yang terjadi di kompi ini. Salah satu prajurit bertemu dengan mantan perwira tinggi yang bernama Bell. Bell menjelaskan bahwa ia dulunya memang perwira yang mengurus di bagian kendaraan tempur. Tapi Bell terpaksa mengundurkan diri dan menjadi prajurit biasa. Tindakan nekat itu ia lakukan supaya ia bisa lebih sering bertemu istrinya. Bahkan ia terancam gak bisa menjabat menjadi perwira lagi. Di sini juga Kapten James terus diperintahkan untuk memimpin kompi Charlie menuju ke pantai dan akhirnya sampailah ke Pulau Guadalcanal. Mereka mendarat tanpa perlawanan dari musuh. The guys came in standing up. Mereka berjalan berbaris menelusuri ke dalam pulau melewati hutan rawa-rawa sampai enggak sengaja menemukan jasad prajurit Amerika yang tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Whit yang ditugaskan menjadi pembawa tandu mencoba menolong dan memberikan perawatan kepada prajurit yang terluka dalam pertempuran sebelumnya. Keesokan paginya Kolonel Garden memberi komando kepada kompi Charlie untuk segera menaiki bukit dan merebut hutan yang dikuasai Jepang. Di sisi lain, Kapten Staros melihat prajuritnya mulai kehausan mengingat di tempat mereka sekarang sedikit pun gak ada air. Staros pun melaporkan hal tersebut ke Kolonel Garden. Namun Kolonel Garden tak terima alasan apapun. Dengan rasa kecewa, Kapten Staros terpaksa menerima perintah tersebut. Lalu salah satu prajurit mulai beralasan mengeluhkan sakit perut. Beruntungnya Sersan Whale mengizinkan kembali untuk mendapatkan penanganan medis. Perlahan-lahan mereka bergerak ke atas bukit itu. Mereka dihujani peluru dan artileri pasukan Jepang. Siapapun yang mencoba mendaki akan dihabisi oleh tembakan senapan mesin Jepang. Serangan musuh membuat Staros panik. Ia menyuruh petugas tandu untuk segera mengevakuasi korban di garis depan, sedangkan mereka juga sibuk membantu 9 orang yang terluka parah. Tiba-tiba datang Whit sambil mengejek Sersan Whale. Di situ ia meminta izin kepada Kapten Staros untuk kembali ke batalionnya dan bergabung ke pertempuran. Satu persatu prajurit Amerika ditumbangkan Jepang. Namun Kolonel Garden tetap memaksa kompi Charlie untuk terus melanjutkan penyerangan. Hal itu menyebabkan Staros dilema karena mustahil mengingat pasukannya hampir terbantai habis. Sampai mereka tercerai-berai, salah satunya Sersan Kaik yang bersembunyi di balik bukit. Lalu kemudian musuh mulai berdatangan. Lalu Sersan Kaik mencoba melemparkan granatnya, namun karena panik atau apa, secara gak sengaja, ia justru malah menaknya pinnya dan meledak di tempat. Ledakan itu mengakibatkan cedera parah di bagian pinggangnya. Ia yang sudah pasrah kehilangan nyawanya berkali-kali memohon kepada rekannya untuk menuliskan surat kepada istrinya menyampaikan jika ia mati secara terhormat. Meski begitu, Whit mencoba meyakinkan bahwa Kate yang harus menulis sendiri suratnya, karena dengan cara apapun dia harus tetap hidup. Walaupun tak lama kemudian ia mulai kehilangan kesadaran sampai pada akhirnya Kate pun meninggal. Lalu beberapa prajurit mulai mengalami trauma menyaksikan rekan-rekannya yang tewas terbunuh. Di sisi lain, Sersan Whale memberanikan diri berlari mendekati ke seorang tentara yang sedang sekarat. Ia berusaha memberikan obat penahan sakit kepada prajurit itu untuk menahan rasa sakit sebelum akhirnya meninggal. Kapten Staros yang melihat aksi Sersan Whale ini berniat menyebut namanya saat diadakan rapat untuk mendapatkan medali Silver Star. Namun Sersan Whale memotong pembicaraan dan mengancam mengundurkan diri jika namanya benar-benar disinggung, karena berpikir tindakannya ini menolong nyawa seseorang bukan karena yang dimaksud Staros. Selanjutnya Kapten Staros mendapat teguran melalui radio dari Kolonel Garden.
Kolonel marah karena prajuritnya hanya berdiam di balik bukit. Ketika itu seharusnya para prajurit menyingkirkan senjata mesin milik musuh dan gak peduli harus dibayar dengan nyawa berapapun. Namun Staros menolak keras dengan menyatakan akan mengarahkan anak buahnya kembali pulang karena tindakan itu seperti misi bunuh diri. Mengingat persenjataan dan posisi Jepang lebih menguntungkan. Untuk itu secara resmi Staros meminta izin patroli melakukan pengintaian posisi Jepang dari sisi bukit, kemudian mengepung dengan sekelompok prajurit dalam jumlah besar. Tetapi lagi-lagi kolonel kepala batu itu mengabaikan saran Staros, dan Staros harus tetap pada strategi awal, seperti dia gak peduli dengan keselamatan anak buahnya. Pernyataan itu membuat Staros diam karena ia harus memikul beban berat. Lalu bersama beberapa saksi dari rekannya, Staros mengancam Kolonel Garden untuk mengizinkan masukannya karena perintahnya sama dengan pembunuhan. Marah karena ancaman Staros, Kolonel Garden ditemani sama Kapten John Gap memberanikan diri mendatangi kompi Charlie. Ketika tiba, mereka mendapati bahwa perlawanan Jepang tampaknya sudah berkurang. Di waktu bersamaan, Bell bersama rekannya diam-diam diperintah oleh Kapten Staros ke puncak bukit untuk mengintai musuh. Setelah sampai di lokasi, mereka mendapati beberapa bunker Jepang yang terdapat senjata mesin. Setelah diberitahu tentang posisi Jepang oleh Bell, Kolonel Garden merintah Kapten John dan Wade memimpin pasukan kecil untuk melakukan pengepungan dan mendesak Jepang. Ketujuh prajurit itu akhirnya melanjutkan pengintaian ke atas bukit menuju bunker. Perlahan-lahan mereka mencari rute, kemudian menentukan titik koordinat kepada pesawat Amerika untuk membombardir bunker yang digunakan Jepang sebagai benteng perlindungan. Saat serangan Jepang datang, dengan sikap mereka mampu mengatasinya, bahkan hingga melumpuhkan yang di bunker. Pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Amerika dan berhasil menawan beberapa prajurit Jepang. Di situ pihak Amerika mendapat informasi tentang lokasi keberadaan kamp Jepang dari pengakuan seorang tawanan prajurit Jepang. Namun lagi-lagi air menjadi masalah karena banyak pasukannya yang kelelahan. Hal itu gak dipedulikan Kolonel Garden. Ia tetap menyuruh bawahannya untuk menaiki bukit. Untungnya ada Kapten John yang bisa membuat Garden memerintahkan 3 prajurit suruhan untuk mencari air, dan dalam 1 jam lagi mau gak mau mereka yang harus bersiap-siap kembali menyerang Jepang di titik lain. Sekarang kedua belah pihak saling waspadai dalam ketebalan kabut. Pasukan Jepang mengawali serangan, tentara Amerika terus mengerahkan pasukannya untuk mendesak Jepang. Akhirnya pasukan Amerika memenangkan pertempuran dan menduduki kamp tersebut. Di sisi lain, kekalahan itu justru sangat menyakitkan bagi prajurit Jepang. Does our run benefit? I'm gonna sink my teeth into your liver. Setelah pertempuran usai, Kolonel Garden memanfaatkan waktu untuk membicarakan posisi Staros akan digantikan dengan yang lain, yaitu Letnan Ben. Dengan mengatakan Staros terlalu lembek untuk menekan pertempuran. Lagi pula, apa yang dilakukan Staros adalah demi melindungi bawahannya agar tidak mati sia-sia atas upaya tersebut. Esok harinya komandan divisi akan menggantikan mereka kepada batalion pasukan cadangan, dan mereka mendapatkan cuti bertugas selama seminggu. Sebagian prajurit sangat kecewa terhadap keputusan tersebut, tak terkecuali juga Staros yang sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Meskipun lagi mendapat cuti dari pertempuran, lapangan udara lokasi mereka ditempatkan sering mengalami pengeboman artileri Jepang. Bahkan Bell mendapat surat dari istrinya, hanya untuk memberitahu kalau istrinya telah jatuh cinta dengan pria lain. Setelah membaca surat itu, Bell tentu sangat terpukul. Sedangkan Wade mencoba kembali berbaur dengan penduduk asli pulau. Ketika dia memutuskan pergi ke satu pemukiman warga desa malah menjauhi Wade seperti ketakutan. Sepertinya mereka sudah tidak percaya lagi pada orang luar. Beberapa hari kemudian kompi itu dikirim
untuk berpatroli ke sungai, di bawah komando Letnan Ben. Suara tembakan artileri Jepang semakin mendekat. Sedikit panik, Letnan bermaksud melaporkannya ke markas. Mengetahui jika sambungan komunikasi terputus, Ben kemudian mengerahkan 2 prajuritnya untuk mengintai ke hulu. Lalu Witt mengajukan diri menjadi sukarelawan dan ikut mengintai pasukan tersebut. Perlahan berjalan menelusuri sungai. 3 orang itu secara tak sengaja bertemu pasukan Jepang. Lantas mereka bersembunyi dan berniat mundur kembali ke Kompi untuk melaporkan tentang situasi itu. Namun saat berlari, tembakan pasukan Jepang mengenai dan melukai 1 prajurit. Serangan tersebut menyebabkan mereka terdesak oleh kepungan musuh. Witt pun berencana menghambat laju tentara Jepang dan membiarkan Cobb kembali untuk memberitahu seluruh rekannya, sementara Kon ditinggalkan untuk bersembunyi. Kemudian Cobb mengikuti hilir sungai berharap bertemu dengan rekan-rekannya. Witt mencoba mengecoh tentara Jepang supaya menjauh dari Kompi. Meski sedikit berhasil, pada akhirnya sebagian pasukan Jepang berhasil mengepung Witt dan memaksanya untuk menyerah. Namun Witt malah mengangkat senapannya untuk memprovokasi mereka. Hal itu mengakibatkan dirinya harus tewas tertembak. Singkat cerita, jenazah Witt ditemukan tentara Amerika lainnya lalu dikuburkan oleh rekan satu timnya. Sersan Will adalah salah satu orang yang bersedih atas kematian Witt. Lalu mereka mendapat komandan baru dan mereka akhirnya pergi menaiki kapal meninggalkan Guadalcanal. Dan alur cerita pun tamat selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Konten ini hanya untuk hiburan. Jangan lupa klik subscribe, komen, like, and share. Dan saya pamit undur diri. Nuhun wassalam.